anti-aging di Putih. Kali ini kita bahas sesuatu yang juga bersifat anti-aging, karena nantinya akan ada sedikit nutrisi dan akan ada happiness juga ya. Non-stress terapi, happiness itu kan yang selalu kita mau dalam hidup ya. Plus tentunya long happy life. Jadi gini, banyak yang sering mensalah-artikan antara perayaan Imlek dengan perayaan keagamaan. Karena memang secara tradisi biasanya pada kekelenteng dulu gitu ya untuk berdoa. Tetapi perayaan Imlek tidak ada hubungannya dengan agama sebetulnya. Karena itu adalah untuk menyambut datangnya musim semi di daratan Tiongkok pada waktu itu. Nah, karena kita di Indonesia nggak ada spring, summer, autumn, and winter, ya kita menikmati saja tetap di sini ya dengan segala hiruk pikuk, hingar bingar dan penuh dengan prosperity dan happiness-nya. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, jadi kita memang menyebut red itu is a happy color ya. Jadi kalau orang misalnya nih, kalau kita ada orang juga meskipun pada kematian ya, tetapi apabila usia orang itu telah lanjut ya, itu boleh memakai baju merah. Jadi dianggap yang meninggal itu juga sudah mempunyai kehidupan yang bermakna dan cukup panjang. Jadi itulah diartikannya warna merah. Jadi warna merah itu happiness dan itu menjadi tidak tabu even pada kematian apabila sudah great grand opa, great grand oma seperti itu. Nah, kalau warna kuning, kuning adalah gold kan. Jadi ya uang lah, ya gold, kekayaan seperti itu. Ya, dan sering kita tidak hanya melihat lampion yang sebagai tanda terang jadi menyinarin, tetapi kita juga melihat adanya hiasan seperti ikan emas ya, membawa keberuntungan seperti itu. Nah, jadi gini, sebetulnya kalau di kita itu, kita mempunyai kepercayaan bahwa pada malam menjelang Imlek, itu biasanya keluarga berkumpul. Dan itu seperti yang namanya Eve ya, seperti kita ada Christmas Eve, Chinese New Year's Eve, kita juga ada ya New Year's Eve, kita ada Chinese New Year's Eve ya. Itu kita memang berkumpul, duduk di satu meja panjang, dengan sudah ada aturan cara duduknya ya, siapa yang di kepala meja, siapa yang di ujung meja, siapa di sebelah kanan dan di sebelah kiri meja. Dan tentunya tidak mungkin dihidangkan tuh hanya satu macam makanan. Ya karena ini sifatnya feast, pesta. Pada semua feast tidak mungkin lah hanya makanannya satu dua gitu. Dan ada pula makanan-makanan yang harus dihindari. Nah, kita bermula biasanya dengan kalau kita mengingat orang Chinese peranakan yang di Indonesia, itu kan suka mengadop dari Chinese peranakan Malaysia atau Singapura. Ya, jadi kita akan memberikan suatu salad ya, selada yang berisi macam-macam dan itu cara pengadukannya dan cara makanan pun ada bacaannya ya. Nah, tidak sesederhana itu, di mana harus diangkat tinggi-tinggi untuk menyatakan bahwa oh itu loh nanti lucknya tinggi ya, keuntungannya, cuannya nanti jadi tinggi. Dan tentunya dengan santapan berbagai macam makanan, kita harus pintar memilih ya, masing-masing yang jangan overblast lah, tapi juga jangan terlalu restriksi. Karena apabila kita terlalu restriksi, ketakutan makan lemak sedikit pun, ketakutan makan protein sama sekali, tentunya itu juga bukan menjadi hal yang menyehatkan. Jadi marilah masing-masing dapat memilih sendiri dengan pengetahuan yang ada, apa yang sebaiknya dia makan dan apa yang sebaiknya dia hindari ya. Karena ini sebetulnya perayaan Imlek itu tidak bermula hanya dari Eve dan keesokan paginya. Tapi kita tahu bahwa daratan Tiongkok zaman lalu itu jauh besar ya, naik kuda kemana-mana. Jadi mereka akan selesai pada yang namanya malam Cap Gomeh yang hari ke-15. Jadi kita mempunyai 14 hari untuk merayakan. Jadi ya jangan tiap hari makan terus sampai 12. Repot ntar ya. Oh, sebetulnya kita bisa mempersiapkan dengan cara yang lebih sehat. Tadi yang mulai dengan saladnya itu kan isinya salad ya. Dan juga dengan sayatan ikan.
Ya itu tentu sesuatu yang kalaupun diet akan sesuai dengan Mediterranean diet. Ya tidak harus tidak sehat. Kue keranjang fine, kue keranjang itu mempunyai makna bahwa itu kan lengket, jadi hubungan persaudaraan akan menjadi lengket, seperti itu. Jadi masing-masing itu ada maknanya. Ya kita nggak usah makan semuanya dong dalam satu waktu, seperti itu. Jadi prinsipnya tetap semua boleh dinikmati pada orang sehat in moderation. Kalau orangnya sakit ya disesuaikan dietnya dengan masing-masing penyakitnya. Dan tentunya ada juga makanan-makanan yang mungkin tidak menggemukkan ya. Misalnya nih, kita ada produksi semacam dawet ya. Dawet tapi heritage dawet gitu. Saya ambil sebentar ya contohnya. Misalnya, jadi hal-hal yang tidak, misalnya seperti ini ya, heritage peranakan dawet ya. Jadi ini bahan-bahannya dia tidak menggemukkan. Dia hanya 90 kilokalori, tidak mengandung gluten ya. Gluten free dan dia lactose free untuk orang-orang dengan ketidakcocokan pada susu sapi. Kemudian menggunakan brown sugar dan less sugar. Jadi less sugar juga. Ada ciahnya, aromanya pakai daun suji ya, semacam pandan ya. Kemudian tentunya juga cendol-cendolnya pun dibuat dari rumput laut. Jadi sebetulnya bukan berarti kalau kita fish itu harus tidak sehat. Seperti itu ya. Tuh ya, ini salah satu contoh Chinese peranakan cuisine, karena kita punya peranakan cuisine tidak sama dengan yang ada di daratan Tiongkok dan tidak sama dengan yang klasikal Jawa ya. Jadi itu adalah suatu mix dari peradaban. Bukan yang harus dibilang tidak sehat. Oke lah, untuk yang tidak makan babi tentunya itu haram, itu jangan ya. Untuk ketentuan agama jangan. Tapi sebetulnya kita juga tidak bisa bilang bahwa babi itu tidak sehat. Gitu loh. Karena kita tahu babi mengandung muha, tapi jangan dimakannya itu terus seperti orang aji mumpung yang kayaknya gitu banyak sekali. Seperti itu ya. Itu ada tentunya kalau yang memang mengkonsumsi pork, karena pork termasuk salah satu yang boleh dikonsumsi pada saat Imlek ya. Kita tidak boleh nih contohnya makan bubur, nah itu tidak boleh karena bubur itu menurut cerita adalah makanan orang ide sakit atau orang yang kurang punya dana ya, sampai makannya aja mesti diencer-encerin, itu kita tidak boleh menurut kepercayaan ya. Tapi makanan lainnya, ikan itu kan healthy sebetulnya, angsa itu healthy ya. Jadi sapi ya, jadi banyak sekali makanan yang sebetulnya merupakan tidak harus tidak sehat. Tentunya jangan milih yang misalnya nih dia digoreng, sudah digoreng dia dikasih saus manis. Nah itu jangan, karena itu akan meningkatkan AGE, Advanced Glycated End Product, yang akibatnya kulit akan menjadi jelek. Ya, dan kita akan ada aging. Nanti kita bukannya 15 tahun lebih muda, umur asli dikurangi 15, tapi nanti nambah 15. Ya, baik dokter, barangkali mungkin terakhir adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anti-aging deputi, atau misalkan dokter mau mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan, barangkali mungkin anti-aging deputi di luar sana pun juga banyak yang merayakan tahun baru Imlek ya dok ya. Ya, jadi gini ya, mari kita merayakan untuk yang merayakan. Atau untuk yang kepingin ikut silakan ya. Kita bisa memberikan menu yang halal, nggak harus ada porknya ya. Jangan khawatir, banyak sekali pilihan-pilihan yang halal dan tetap bisa untuk mencapai 9 atau 12 item, karena itu memang syaratnya ya. Jadi memang kita rada in overflow, tapi bukan berarti kalau kita ada overflow kita harus overflow juga makannya. Ya, kita bisa pilih-pilih karena tadi kita bilang bahwa perayaan Imlek berlaku sampai dengan 15 hari yang namanya Cap Gome. Jadi masih bisa gitu untuk tiap hari nyobain satu macam. Misalnya kali ini kita makan sedikit yang model ini. Lain kali yang abalonnya, ya yang seafoodnya, maybe next day. Seperti itu ya. Kira-kira, jadi nggak usah khawatir.
untuk yang merayakan tentunya selamat tahun baru Imlek yang adalah merupakan perayaan musim semi. Tetapi untuk yang tidak merayakan, pengen ikut, ayo ikut aja, nggak apa-apa. Ikut, kita berhappy-happy melihat adanya musim semi. Ini ada Dokter Christine juga, ada Ibu Eri. Kita kebetulan lagi ngumpul, tapi yang lain belum datang. Gimana enaknya nih? Mau kita say hi satu-satu? Ayo aja. Kita lagi liputan Imlek. Dokter Christine. Hai. Kita lagi Dokter belum Dik-dik Imlek, ya? Oh iya Dik-dik. Sebelum Dokter Christine kita lagi ini sudah pra Imlek udah Iya, kumpul. iya, udah mau nyari angpau. Di sini ada Ibu Eri. Ibu Eri ini juga salah Halo, satu Ibu. finance kita di klinik ya. Bagaimana Nah, kita ini, Imlek nih, tuh sukacita loh. Nih, Nah, tolong ini salah dipegang. satu kemarin. Oh, ada bunga apa ya? Ada bunga. Teh bunga krisan. Ya, yang lain belum datang. Ya, jadi yang ada dulu. baik. Oke, terima kasih Selamat banyak. Hari Raya Yo. Imlek, Bu. Ya, sama-sama. Yuk, makasih banyak. Mas Diki kalau mau ikutan boleh ke Jakarta ya. Itu dibuat oleh kita punya dietitian di klinik spesialis Gracia Patricia. Cuman harus seger ya, jadi dibuatnya yang seger. Karena tidak ada pengawet, jadi tidak bisa lama-lama, harus langsung diminum. Ya. Terima kasih Mas Dik-Dik. Bye.